Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat master detail dengan dua tabel dari MySQL, dan kemudian kita akan menampilkan ke super grid control. Nah, ini adalah super grid control yang saya ambil atau yang ada di dev component, ya. Teman-teman juga harus menginstal dev component dulu, baru akan mendapatkan komponennya ini. Dan di sini juga saya menggunakan koneksi MySQL. Di sini teman-teman juga harus sudah mengimporkan library, ya. Di sini saya menggunakan mysql.data, kemudian .dll. Ini adalah library untuk MySQL. Baik, saya rada cepat ini ya teman-teman, mohon maaf. Baik, di sini saya ada koneksi string, kemudian ada satu function di sini, load data namanya, dan kemudian dimasukkan query mungkin ke sini csql ini, dan kemudian akan diproses di sini, membuka koneksi ke database, dan kemudian datanya akan disimpan dalam bentuk data tabel ini, dan nanti setelah itu, dan kemudian jika sukses akan dikirim ke data tabel, akan dikembalikan bentuknya data tabel. Begitu juga kalau terjadi error, data juga dikembalikan dalam bentuk data tabel tetapi tidak ada isinya. Baik, kita langsung menuju ke form 1. Saya jelaskan kode-kodenya ya. Di sini ada, saya buka langsung kodenya. Yang pertama, ini diperlukan, nanti akan otomatis muncul jika teman-teman menggunakan elemen-elemen yang dari dev komponen. Misalnya seperti apa namanya ya, grid row, grid panel, ini semuanya dari dev komponen. Pertama, kita buat dulu dataset di sini satu, dan kemudian kita juga harus pada saat form load akan dipanggil tombol refresh, ya. Nah, tombol refresh ini kodenya adalah seperti ini. Saya akan jelaskan. Yang pertama, ds adalah dataset, buat baru. Kemudian dataset ini dihapus dulu relasinya, dan kemudian dihapus juga tabelnya. Itu jika ada, karena nanti mungkin kita akan menggunakan berulang, maka dia akan menghapus dulu dan kemudian menambahkan data baru. Baik, yang pertama adalah penjualan, dan yang kedua adalah detail penjualan, ya. Database-nya mungkin tidak perlu saya jelaskan. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri tabel-tabelnya. Di sini ada dua tabel ya. Ada dua tabel. Yang pertama penjualan, dan yang kedua detail penjualan. Di sini untuk agar mudah dimengerti. Kemudian di data jual as data tabel, kemudian load database ya, kemudian load database. Database ini adalah function dari modul 1. Ini dia. Ya.
dan kemudian diisi query-nya, dan nanti di sana akan otomatis dikembalikan dalam bentuk data yang diminta. Dan kemudian data jual kita ubah namanya menjadi, kita beri namanya menjadi penjualan. Jadi data jual ini namanya itu penjualan. Nah, kemudian dataset yang atas ini nih, ya, yang atas ini kita tambahkan tabel data jual ke dalam dataset itu, DS, ya. Kemudian di data detail as data tabel. Kemudian sama, kita load juga datanya berdasarkan tabel yang ada di dalam tabel, berdasarkan data yang ada dalam tabel detail. Data detail kemudian kita beri nama adalah detail. Dan kemudian DS kita tambahkan tabelnya, yaitu data detail. Nah, berarti di dalam DS ini sudah ada dua tabel. Yang pertama, tabel data jual, dan yang kedua, tabel data detail. Dan beserta namanya sudah kita berikan. Kemudian DS, ini DS yang atas ini ya. Nah, DS ini kita relasikan. DS titik relasi penjualan detail. Rel penjualan detail ini adalah nama relasi yang kita buat. Kemudian koma DS tabel penjualan kolom nomor jual. Ya. Nah, kemudian koma DS tabel detail kolom nomor jual. Jadi begini. Jadi kita relasikan tabel ini berdasarkan nomor jual yang ada di penjualan, kemudian dan detail. Jadi di tabel penjualan itu ada nomor jual, ini ya. Nah, ini nomor jual. Kemudian ini juga nomor jual. Dan kemudian kita relasikan. Setelah itu super grid control 1. Ini dari dev component. Super grid control 1 primary grid data source ds sama dengan DS. Nah, sekarang DS ini tadinya sudah kita relasi antara tabel dan tabel, sudah kita tambahkan tabel dan tabel, dan kemudian kita relasikan berdasarkan dua tabel itu, dalam dua tabel itu kemudian kita gabungkan, dan kemudian kita satukan berdasarkan nomor jual dan nomor jual. Karena setiap tabel itu punya nomor jual sendiri-sendiri. Mungkin ini sulit dipahami ya, tetapi saya harap teman-teman yang lagi belajar itu mudah dimengerti. Di sini saya sudah membuat kode dari kemarin sebenarnya, tapi mungkin saya tidak langsung membuat dari sini. Mungkin untuk lebih mudah saya menunjukkan saja seperti itu. Dan super grid control primary grid data member sama dengan penjualan. Jadi ini adalah data utama. Data source-nya adalah DS atau dataset, dan kemudian data membernya adalah penjualan. Nah, di sini kan tadi ada penjualan nih, dan kemudian ada detail. Nah, di dalam dataset ini ada tabel penjualan dan kemudian ada detail. Kita sudah memberikan nama sebelumnya. Dan kemudian data membernya dari super grid control 1 kita berikan penjualan. Ini adalah data yang utama.
Baik. Data grid mana ya? Super grid itu adalah ini. Nah, ini yang muncul ini di depannya. Itu bukan data grid view, tetapi super grid. Karena kalau menggunakan data grid view mungkin tidak dapat kita melakukan atau membuat master detail di dalam satu data grid view ya. Kalau ini bisa. Kita kembali ke kode form 1. Saya akan jelaskan dulu. Ini saya tutup dulu. Saya tutup dulu supaya teman-teman paham ya. Ini saya tutup dulu. Kemudian binding juga saya tutup supaya teman-teman nanti mudah dipahami. Nah, ini juga saya tutup. Ini juga saya tutup. Nah, setelah seperti ini teman-teman. Nah, ini kode ini yang penting pada saat tombol refresh. Pada saat form load, di form load, ya, pada saat aplikasi pertama menyala, akan dipanggil tombol refresh yang telah kita buat. btn refresh underscore klik sender A. Ini nih, maksudnya ini. Ya. Pada saat kita nyalain aplikasi, kita akan menuju ke langsung dipanggil tombol refresh. Ya, maksudnya akan diklik otomatis satu kali. Dan di sini pada saat aplikasi di close keluar, kita akan keluar juga di sini supaya agar tidak terjadi error, agar benar-benar keluar. Ya, ini saya harap teman-teman itu sudah paham ya, sudah paham maksudnya tentang form load, kemudian form closing, kemudian ya seperti itu sudah paham ya. Baik, sekarang kita tes. Nah, datanya sudah muncul. Perhatikan, datanya sudah muncul. Ini tombol refresh sudah diklik ya, satu kali ya. Kalau misalnya, nah, kita buka. Kita klik. Nah, kita ke refresh lagi ini. Dan ini ke refresh juga. Nah, hasilnya seperti ini. Ini saya tidak membuat pencarian dulu ya, karena ini murni untuk menampilkan master detail yang dapat kita buat dengan menggunakan komponen dari dev komponen, yaitu super grid control. Dan kemudian kita bisa klik di sini nih ya. Ini fungsinya untuk fungsinya apa? Oh iya. Nah, sebentar. Saya akan memberikan contoh. Nah, ini perhatikan kekurangannya. Saya run. Di sini saya buka detail dari baris yang pertama, dan saya buka detail baris yang kedua, dan saya buka detail baris yang ketiga. Di sini ada 3 baris yang sudah dibuka detailnya. Nah, ini tidak efisien, maka saya akan, nah, terjadi error. Ini error di komputer saya ya, nggak tahu kenapa. Di sini saya akan mengaktif kodenya. Ini untuk menutup baris yang dibuka. Misalnya saya sudah mengaktifkannya, kemudian nah misalnya dibuka nomor 1, oke. Kemudian dibuka nomor 2, otomatis nomor 1-nya akan ketutup. Nah, seperti itu. Kemudian begitu juga nomor seterusnya, dan kemudian baris seterusnya.
Baik, itu fungsi kodenya. Dan kemudian ini adalah data binding complete. Setelah complete, saya buka kodenya. Setelah selesai semua data ditampilkan, maka beberapa perintah harus dikerjakan di sini. Ini data binding ya. Header panel as grid panel, sama dengan grid panel. Maksudnya ini nih. Nah, ya, grid panel. Jadi grid panel itu maksudnya berhubungan dengan data set tadi. Berhubungan dengan data set tadi. Jadi teman-teman bisa copy saja kodenya. Nanti mungkin saya akan memberikan di deskripsi link untuk mendownload yang sudah selesai ini ya. Di sini kita harus periksa data membernya. Jadi tadinya data member yang utama adalah penjualan. Nah, di sini harus kita bagi dua. Select dulu data membernya. Yang pertama adalah penjualan, dan kemudian looping. Pada saat penjualan, tabel penjualan kita looping di sini. Dan kita akan memberikan lebar kolom. Lebar kolom, kemudian seperti font, kemudian apapun itu. Nah, di sini mengatur grid kolom. Perhatikan, mengatur grid kolom. Kode ini saya taruh di modul 1 di sini. Nah, ini yang akan dipanggil ya. Nah, teman-teman, ini akan dipanggil pada saat mengatur grid kolom. Kita kembali lagi. Dan kemudian untuk ini, dan kemudian untuk tabel detail begitu juga. Tabel detail kita loop dulu di sini. Nanti kita perbaiki atau kita menyesuaikan berdasarkan kolom-kolom yang ada di dalam tabel detail. Nah, ini fungsinya untuk sedikit jarak ya ke bawah biar apa namanya, biar rapi ya. Ini nggak dipakai juga nggak apa-apa, yang ini juga nggak apa-apa, nggak dipakai. Baik, langsung kita tes hasilnya. Nah, lebar kolom sudah disesuaikan, dan kemudian yang di dalamnya juga sudah disesuaikan. Di sini ada detail, ya, ada tulisan detail. Itu tulisan detailnya yang ini. Mana ya? Ini. Ya. Kita buka nomor 2, kita buka nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nah, jadi dari tabel yang pertama itu penjualan, misalnya ini tabel penjualannya, dan kemudian di dalam penjualan itu ada detail nama barangnya apa saja seperti itu. Kemudian begitu juga seterusnya. Kita refresh, oke. Hanya itu saja kodenya sebenarnya. Nah, hanya itu saja kodenya ya, teman-teman. Nanti bisa dilihat dari deskripsi ya. Di situ saya berikan link untuk mendownload dan dapat langsung dicoba seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ada di sana, teman-teman bisa saja ditahan videonya ya.
kemudian diketik manual atau disesuaikan saja dengan kode yang sudah ada ini. Nah, baik. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.